polisi, apa dia mau ngerjain gue di sosial media lagi. Dia mau ngapain lagi. Justru karena dia kemarin itu, gue jadi kuat, gue jadi kebal, karena gue pikir kan lah, yang pengikutnya dia aja masih kayak gitu kan, terus dia ngebully gue, yang ya udah, biarin. Iya, bener kan? Nah, orang ini pengikutnya pengen Siuke bebas, tapi dipanas-panasin lagi. Maksudnya lu abis ya kalau Siuke udah keluar, mau ngapain? Iya, dia mau ngapain? Emang gue nggak bisa ngelawan? Terus dia mau ngebully lagi online, sosial media, kan dia nggak punya bahan. Yang sekarang aja yang ngerosting gue udah nggak punya bahan, nggak ada bahan selain ngata-ngatain lontong-lontong. Itu dia mah nggak mungkin insaf makanan. Ya dia kan kemarin dia minta maaf, dia bayar karma, dia ajar. Ya yang bayar karmanya bukan gue kan, orang lain, Kak Fitri. Dia udah minta maaf, dia beberapa kali minta maaf, ngelakuin lagi, minta maaf, ngelakuin lagi. Jadi mungkin, nah katanya yang gue dapet kabar, mamanya sekarang lagi di Indonesia, jadi dia diurusin sama mamanya itu. Jadi mamanya itu sekarang lagi berusaha, nggak tahu ngapain deh. Kalau yang gue tahu itu lagi berusaha, mungkin mau ngeluarin dia, apa mau apa sih namanya, bertemu sama yang melapor gitu, biar dapat keringanan. Soalnya untuk katanya sih, untuk uang ongkos pulang aja nggak punya katanya. Mamanya datang ke KFS, katanya minta maaf. Iya, mamanya minta maaf. Terus katanya sekarang untuk uang pulang, nggak tahu pulang ke Amerika apa ke Indonesia, kayaknya ke Amerika aja, nggak ada katanya, nggak ada uang untuk pulang. Mungkin lagi nyari apa gimana. Kan cerita kalau mau magang di Paris itu susah nggak sih? Maksudnya apa, ngelontek? Jangan tanya gue, tanya siapa, Vanessa tuh. Kalau gue mah enggak, di Paris enggak. Tanya Vanessa tuh, Vanessa yang di Bali. Ini biar nggak ketinggalan. Aduh, gue ngantri dulu. Vanessa yang di Bali tuh, gilingan kan? Mestinya gue ngantri dah. Mak ini aja. YH ini mamanya katanya lagi kekurangan, lagi butuh uang, lagi butuh dana. Nggak tahu, mungkin untuk keperluan pengacara, untuk pulang kan harus bolak-balik juga kan, mamanya kan tinggal di mana gitu, harus ada uang untuk bolak-balik lah. Terus yang si gerobak donat itu, gue udah lihat ya, dia itu pakai uangnya si Yoke, kartunya itu dipakai sama dia, jadi kelihatan tuh transaksinya ada. Cuma ini kok dari dalam sebulan itu uangnya itu cuma $500 habisnya. Soalnya emang uangnya cuma ada $500 dari awal Maret sampai akhir Maret itu, yang $500 itu. Oh iya, yang uang yang dipakai gerobak donat itu cuma $500. Nggak tahu ya, di Indonesia mungkin gede kali. Tapi bank account-nya, di checking account-nya itu emang cuma segitu uangnya, 500. Dari awal Maret sampai akhir Maret ya segitu dipakainya. Gua pikir kan berapa gitu, gua pikir sampai ratusan juta. Enggak, 500 berapa tuh? 500 itu
kecuali ada kartu lain gitu. Yang gue lihat yang satu, it's nothing, 500. Gue pikir puluhan juta, ratusan juta. Iya, cuma 8 juta yang dipakai. Tapi udah gitu dipakainya juga dikit-dikit. Dipakainya dikit-dikit. Jadi kalau menurut gue mah ya nothing gitu. Ini bukan, ini tidak termasuk Fine station. Bukan termasuk, aduh hujan, nggak termasuk ini yang bener-bener gila hujan. Bentar ya, dah duduk di sini deh. Tasnya taruh sini deh. Terus apa? Itu rumah dia beli atau sewa? Aku nggak tahu. Broken home di mana Bapak? Gue nggak tahu ya. Si kata Vera itu rumah sewa. Tapi kata temennya katanya beli. Gue nggak tahu yang mana yang benar. Soalnya terakhir itu sebelum dia ke Indonesia, dia itu stay di Airbnb. Dia stay-nya di Airbnb. Aduh, hujan. Ini agak jelas ya. Jadi gue nggak tahu dia itu rumahnya beli atau sewa, I don't know. Yang terakhir itu kan dia sebelum ke Indonesia dia bilang kan dijual rumahnya. Gue nggak mau ngurus, I don't know. Ya mudah-mudahan aja sih ya. Kalau udah bebas bisa introspeksi dan berubah sifat dan kelakuan. Waduh nggak tahu ya. Karena kan itu sama mamanya kan emang udah dikasih tahu setahun sebelumnya. Jadi tahun awal 2024 itu udah dikasih tahu sama nyokapnya jangan ngebuli-buli orang, tapi dia bandel, nggak genegerin. Rumahnya yang di Amrik apa sih namanya? Rumahnya yang dijual tapi disita karena nggak bayar. Ya, yang gue denger sih itu. Yang aku dengar yang nggak bisa bayar itu terserah itu mau nyewa atau mau beli, jadi cicilannya nggak kebayar gitu. Kak disindir terus sama kudu ke psikiater. Padahal rumahnya nggak dijual tapi disita karena nggak bayar. Iya betul. Kak disindir terus sama WC. Masa sih? Biarin aja. Sindiran-sindiran kudu ke psikiater. Iya kan dia udah udah berondong. Apa sih dia udah kemarin kan dia udah minta maaf, berbuat lagi, minta maaf, berbuat lagi. Makanya kan dikatain ini bipolar. Nah sekarang juga minta maaf karena dia udah di dalam penjara. Kalau orangnya mau minta maaf tulus gitu,
sebelum pas dia tahu kalau dia itu dilaporin sebelum ke Indonesia, mestinya nggak usah nantangin, disitulah dia harusnya minta maaf. Ini enggak kan, dia kan pas udah masuk di dalam baru minta maaf. Mestinya sebelum masuk. Gue pakai ini deh. Kalau menurut gue, orang minta maaf yang tulus itu sebelum terjadi gitu, sebelum sesuatu terjadi sama dia, minta maaf di situ. Itu rumah tadinya mau dibeli cuman gak kebayar, jadi diambil lagi. Soalnya suami aku kerja di bagian staf rumah itu. Oh really? Masa? Berapa lama nyampenya? Si Yuka tuh bipolar. Semoga Teh Fitri jangan mau cabut laporan. Enggak, kalau hai Ica, aku mau ke rumah, ini lagi di kampung. 2 jam setengah perjalanannya, tapi nyampe rumahnya itu 3 jam. Kita lanjut kasus. Kalau Kak Fitri, gue udah tanya dia bilang dia udah maafin, tapi bukan berarti hukum tidak berjalan, hukum tetap berjalan gitu. Jadi biarpun udah dimaafin juga tetap, mana udah pede banget minta donasi buat penjara. Apa sih yang 100 kan, yang 100 juta itu. Dia bilang ini netizennya aja ketipu. Dia bilang kan kalian netizen dia kan jahat banget. Si siapa dia minta donasi untuk menjarain Kak Fitri untuk uang apa gitu, 100 juta. Padahal kan uang itu untuk sedot lemak. Follower dianya aja yang ini, yang nggak tahu, yang nggak terlalu terbalut, jadi otaknya terbalut penuh kebencian. Itu pendukungnya dia aja tuh yang ikut-ikutan ngebully Kak Fitri belum minta maaf. Jadi kalau misalkan permintaan maaf si Y ini yang kemarin, kalau menurut gue itu nggak genuine, karena dia minta maafnya pas dia lagi di dalam penjara. Kalau minta maafnya sebelum masuk, minta maafnya itu pas dia tahu dia dilapor, baru itu oke. Tapi kalau di dalam mah enggak, semua juga bisa kayak gitu kok. Kayak raksasa ya kan, harus genuine. Kamu jahat. Kesel suaranya pelan banget, pakai headset dong. Halo, cek 1 2. Tes 1 2. Ya udah pernah minta maaf sama kakak. Enggak, dia nggak pernah minta maaf. Sebenarnya gue nggak pernah lihat dia minta maaf. Dia pernah sekali mention nama gue waktu dia ngerosting kita ya, sebelum roastingannya parah. Waktu dia ngerosting gue itu, dia sempet gue bilang ya gue mau minta maaf buat ini. Oh, waktu rekamannya bocor, inget nggak? Waktu dia ngomong tentang ada yang di penjara atau apa gitu kan, ada yang di blacklist gitu, terus kerekam suaranya. Nah itu dia minta maaf di situ, tapi itu belum ngerosting gue parah. Dia minta maaf sama semua, dia mention nama gue buat Giselle gitu, that's it. Nah abis itu kumat lagi, dia lebih parah. Oh itu bukan Kenti aku sayang, aku dari dulu nggak punya Kenti, aku Meki dari dulu. Itu pasti itu Kenti ini, Kenti yang jualan cilok. Anak yang
Gak akan sebuah intermezzo ya kak, aku suka lipstikmu shade apa? Oh ini lipstiknya ini warna, gue itu kalau lipstik warna rose, pink, beige pink. Ini warna gini nih, beige pink. Selalu gue tuh lipstik warna itu dari dulu, berbeda-beda merek warna sama. Gak akan minta maaf sama orang kalau gak terdesak. Betul, orang itu kebanyakan minta maaf karena orang jahat ya, kalau minta maaf karena mereka terdesak dan tertekan. Orang baik itu kalau minta maaf itu kalau mereka bikin kesalahan, dia minta maaf. Kalau orang jahat minta maaf itu artinya mereka udah sadar, udah insaf. Tapi kalau orang jahat terdesak habis itu minta maaf, kalau menurut gue itu bukan, itu terpaksa. Gitu, terpaksa itu namanya. Kalau orang mau minta maaf kan harusnya sebelum gitu. Terus si Vera ini mana sih? Gue udah kangen sama dia. Kata aku yang pernah ciuman sama hah? Mana ada yang udah ciuman sama dia, orang gila. 5 tahun loh. 5 tahun. Awalnya sekarang aja masih dibully-bully kok dia. Masih dibully-bully sama ada akun satu lagi tuh. Kasihan loh, maksudnya dia udah punya anak. Ini mau pergi atau gue mau pulang, saya mau pulang. Hai Anggi, ada Anggi tuh, ada Kartika, ada Icandara. Terus kalau nggak terdesak mana mau dia minta maafnya ya, selama 4 tahun dicat, ya kan? 5 tahun tidak minta maaf. Minta maafnya pas dia udah masuk penjerong. Kan dari situ aja kan kita bisa menilai kan. Hai sore Kartika, 5 tahun loh. Kalau misalkan katakan setahun lah, setahun terus sadar minta maaf, oke. 5 tahun penjara, beberapa lama kemudian baru minta maaf, no. Lama gak pakai hormon pas keluar pasti ramai ketemu gosip. Netizen 62 BRI sini pada ngegosip pria. Terus katanya pas terus kalau tiap gue ngebahas si Yoke di story, pasti ada temennya tuh yang katanya ngapain sih gue pansos. Masa gue pansos itu kalau ngetag baru pansos. Tapi kalau aduh nggak tahu deh, ini SDM rendah ini kalau berpikiran nggak masuk akal. Namanya juga korban. Kalau korban misalkan ngebahas si pelaku itu dan normal. Kalau lu sampai bilang si korban ini membahas pelaku, itu dikatakan pansos, berarti lu dongo, bener-bener dongo, bukan dongo lagi, goblok. Tanggapan soal Mami Isa Zega gimana? Nggak tahu, si Mami Isanya kan nggak mau naik banding, dia terima aja hukumannya. Kalau ya bukan gosip lagi, tapi fakta. Fakta, soalnya temen aku katanya pernah cium. Geli, siapa yang mau nyium dia? Ya begitu, masa gue dibilang pansos karena gue membahas orang yang ngejahatin gue? Kan itu blow on, goblok, pola pikir yang gak masuk akal.
wajar lah orang mau ngebahas orang jahat. Berarti orang itu sama jahatnya, enggak ini approve, berarti dia orangnya menyetujui kejahatan orang itu. Ini haternya itu ya WC begitu. Mungkin nanti kali si siapa Vera pas nyampe di Norway baru dia main sosmed lagi. Hujan lah tuh dia. Oh, aku nggak suka sih sebenarnya dia hina Mami Isa. Gue aja sekarang dikatain katanya pendukung Mami Oleng, katanya gue pendukung Mami Isa. Gue bukan pendukung sih, tapi gue kan ngebelain dia pas itu kasus yang penista agama, ngebelain. Gue kan ngebelain itunya, undang-undangnya. Alhasil aku diblok sama. Sekarang aku banyak pembela ya, makanya aku ngebelain. Vera sama mamanya kemarin sibuk. Gue mau taruh sini aku mau taruh di sini aja. Ini dulu Kak, perasaan dari tadi nggak minum. Emang iya, gue kalau nggak minum gue langsung sakit kepala. Ini minumnya air kencing tuh. Ini air kencing, jadi kan pagi-pagi itu air kencingnya paling bagus taruh di botol tuh, jadi diminum. Iya, emang orang yang hina-hina aku tuh harus diserang. Naik pesawat, bukan, ini di kereta. Ini kereta tuh, masa pesawat kayak gini? Kereta sayang. Makan lagi ya. Kita makan. Aku kemarin nanya sih sama Kak Fitri, gua nanya kapan sidang si Yuke. Kemarin bilangnya 1 tahun, sebulan lagi. Sekarang mestinya udah sidang lah. Aku nggak kenal mereka, jadi nggak bisa ngasih tanggapan. Gue mah nggak mau ngurusin orang. Kalau orang itu nggak senggol gue, nggak jahat sama gue, nggak gue bahas. Cuman yang nyenggol aja. Ih, udah geli ya warna rambut gue kayak gini. Harus satu menit lagi jalan. Badannya mirip Pak Titin, bener.
nggak tahu, kayaknya lebih lebih gue nggak tahu. Tuh ada Mak Anggi juga kan korban yoga. Kak, hitung kalori chipnya gimana? Kalori kalorinya 140. Aku mau makan ini chip kayak gitu satu bungkus 2 hari 3 hari, enggak sekaligus, cuma buat ambil doang. Oh iya ya, suaranya mendem. Lihat jangan yang penam, lihat macam. Ya kalau chip yang asin-asin gini kan kalau chip yang asin-asin gini jangan kebanyakan, soalnya garam itu kan mengandung sodium itu bikin bengkak. Udah ketuk palu belum? Berapa tahun sukses? belum diketok palu. Kalau udah mah gue udah kasih tahu kali ke kalian. Hah? Kalau sekilo? Iya nih bikin bengkak. Di rumah. Nge-gym di rumah. Gue dulu pernah bayar personal trainer, ditipu. Tiba-tiba personal trainernya tuh nagih uang ini cicilan ke rumah. Gue kasih, ternyata sama kasih cash. Gue nggak minta resit stroke gitu ya. Nggak taunya tetep tagihan datang ke rumah. Gue bilang kemarin udah bayar, ternyata orangnya udah nggak di situ lagi. Oh, sama dia dibawa kabur duitnya, sama dia dipakai ngedrag kan. Tetep jadinya gue tetep ngutang. Uang kemarin tuh diambil sama si personal trainer. Enggak sayang, nanti aja kalau selonjoran sekarang diomelin, nggak sopan. Nanti kalau udah di scan baru. Itu tukang tiketnya tuh tukang tiket nunggu di scan dulu tiketnya baru selonjoran. Ini kesendiri tuh. Itu tas Eka. Ini enak lagi kursi. Empuk. Muka kemana Jisa? Muka udah jalan. Tepat di sini on time. Jam 10.15 ya, jam 10.15 jalan.
mau di scan dulu ya tiketnya.